Halo teman-teman, perkenalkan nama saya William Midivantrio dengan NIM 2510210055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang konsep dasar logika. Di slide kedua ini kita akan membahas tentang elemen dasar logika. Yang pertama, pernyataan atau proposisi, yaitu kalimat deklaratif bernilai benar atau salah. Yang kedua dikenal sebagai proposisi atau kalimat tertutup. Yang ketiga, nilai kebenaran, benar atau true atau salah atau false. Yang keempat, pernyataan atomik, tidak mengandung kata hubung. Variabel proporsional, simbolnya itu P, Q, R, digunakan untuk representasi efisien suatu pernyataan dalam logika. Nah, yang kedua di sini itu operator logika atau konektif. Simbol yang menghubungkan proposisi untuk membentuk proposisi majemuk. Itu berupa tanda-tanda yang kita pakai nanti. Itu negasi, konjungsi, jingsi, implikasi, berimplikasi. Yang ketiga nanti kita bahas tentang tabel kebenaran, menggambarkan nilai kebenaran proposisi majemuk untuk setiap kombinasi nilai kebenaran proposisi atau komponen. Itu P, T itu tadi true, dan F itu tadi false. Nah, itu juga sebawahnya. Nah, kita masuk ke slide 3, itu operator logika atau konektif. Itu tadi negasi, konjungsi, implikasi, berimplikasi. Negasi not. Nah, operasi logika yang menghasilkan nilai kebenaran berlawanan dengan proposisi aslinya. Jika benar menjadi salah atau sebaliknya. Itu simbolnya seperti ini. Nah, itu jingsi atau or. Pernyataan menggunakan kata hubung atau, itu dalam kurung V, bernilai benar jika setidaknya salah satu pernyataan tunggalnya itu benar. Itu simbolnya V. Berimplikasi, if and only if, menyatakan dua pernyataan yang secara logis setara. Nah, itu P, jika dan hanya jika Q. Konjungsi N, pernyataan menggunakan kata hubung dan, itu tandanya seperti ini, bernilai benar jika bila kedua pernyataan tunggalnya benar. Kita selanjutnya implikasi, if then, menyatakan hubungan sebab akibat atau kondisi. Jika P maka Q. Itu simbolnya seperti ini. Yang terakhir itu berimplikasi, if, menyatakan dua pernyataan yang secara logis setara. P jika dan hanya jika Q. Yang slide keempat, bentuk-bentuk proposisi. Itu dibagi pada 3, itu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi itu pernyataan majemuk yang selalu benar terlepas dari nilai kebenaran komponennya. Yang kedua itu kontradiksi, pernyataan yang selalu salah tanpa memandang nilai kebenaran variabelnya. Itu ditandai seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu kontingensi, pernyataan nilai kebenarannya bisa benar atau salah tergantung pada nilai kebenaran komponennya. Itu bisa benar atau salah. Yang slide kelima, ekuivalensi logika. Nah, saat ini kita membahas 3 poin ya teman-teman. Definisi ekuivalensi logika: dua atau lebih pernyataan logis yang memiliki nilai kebenaran yang sama dalam setiap kemungkinan kondisi. Yang kedua, penyederhanaan ekspresi logika. Menggunakan hukum-hukum ekuivalensi untuk mengubah ekspresi logika menjadi bentuk yang lebih sederhana, membantu dalam pembuktian dan analisis. Contohnya, aplikasi adalah konversi dengan pohon biner. Yang ketiga, hukum-hukum ekuivalensi logika. Beberapa hukum fundamental yang sering digunakan itu, yang pertama hukum komudatif, yang ketiga itu hukum asosiatif, dan yang kedua itu hukum asosiatif, yang ketiga itu hukum De Morgan. Selanjutnya kita bahas argumen dan inferensi. Definisi argumen dan premis. Premis adalah pernyataan yang diasumsikan benar dan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Argumen adalah serangkaian pernyataan atau premis yang bertujuan mendukung untuk pembuktian suatu klaim atau kesimpulan. Nah, kesimpulan dan validitas argumen.
Kesimpulan adalah klaim yang didukung oleh premis dalam sebuah argumen. Sedangkan validitas argumen bergantung pada struktur logisnya, bukan kebenaran premisnya.